Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum kegiatan modul 7 optik, yaitu sifat cahaya. Alat dan bahan yang pertama adalah cermin datar, kedua cermin cembung, ketiga cermin cekung, keempat lampu senter, kelima kertas putih, ketujuh lilin, layar tabir kertas, 9 celah cahaya. Baiklah, kita melakukan percobaan, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini satu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. A. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin datar. B. Besar sudut pandang I dan sudut pandang pantul R. C. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. 1. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 2. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 3. Tegak. 4. Maya. 5. Sama benar besar. Sekarang percobaan pada cermin cembung, yaitu A. Gambar jalan berkas sinar pada cermin cembung. B. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. 1. Maya. 2. Sama tegak. 3. Bayangan lebih kecil daripada bendanya. Tiga. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, yaitu A. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cekung. B. Sifat bayangan yang dibentuk. A. Maya. B. Sama banyak. C. Bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. C. Menghitung jarak bayangan jika F fokus 20 cm. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pengamatan pertama, terbukti bahwa cahaya lilin lampu senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Berdasarkan hasil pengamatan kedua, ketika cahaya lilin senter melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya benda tidak bening seperti kardus cahaya tidak bisa menembus, sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan hasil pengamatan ketiga, terbukti bahwa cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Jadi terbukti bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dan dapat memantul. Berikutnya adalah percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama lampu senter, 2 celah cahaya, 3 balok kaca, 4 kertas putih, 5 busur derajat, 6 lensa cembung, 7 lensa cekung, 8 layar atau tabir kertas, 9 lilin, dan ke-10 penggaris. Jadi kita mengamati huruf menggunakan yaitu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang di bagian tengahnya lebih tebal daripada di bagian pinggirnya. Sifat dari bayangan lensa cembung adalah bayangan jatuh di belakang. Lensanya nyata dan terbalik.
Baik, yang berikutnya adalah percobaan difraksi, intervensi, dan dispersi. Kita akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama senter, yaitu isi difraksi, yaitu penggaris, penyangga, dan layar. Langkah-langkah percobaan: menentukan jarak kisi-kisi terhadap layar dan jumlah garis persatuan panjang dari kisi-kisi yang digunakan. Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan menyalakan cahaya laser atau senter dan mengarahkannya ke arah kisi-kisi dengan jarak tertentu dengan menggunakan rel atau penggaris lebih akurat.